Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang haus kekuasaan. Bapak yang memaksa dia mendampingi Bapak sebagai wakilnya, sebagai wakil Bapak. Bukan dia yang terlalu haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan dirinya kepada Bapak untuk dijadikan calon wakil presiden. Bapak yang mengejar-ngejar dia. Bapak yang mendatangi Bapak Jokowi memohon-mohon agar Pak Gibran itu direstui menjadi calon wakil presiden pendamping Bapak. Lantas kenapa saat ini Bapak mulai terpengaruh? Kenapa saat ini Bapak justru memandang Pak Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden Republik Indonesia itu sebagai ancaman besar terhadap pribadi Bapak, terhadap diri Bapak, terhadap kekuasaan Bapak, pemerintahan Bapak? Kenapa? Kenapa saat ini kok jadi berbalik 180 derajat? Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Perkenalan ya, isunya apa, Pak? Isunya khawatir di pertengahan pemerintahan Bapak, Wapres pendamping Bapak akan menggulingkan pemerintahan Bapak dan merebut kursi presiden. Menurut saya rakyat jelata, Pak, ini adalah isu yang sangat-sangat receh. Kalau sampai seorang Jenderal Prabowo bisa termakan hasutan isu murahan, isu kampungan, isu receh ini, menurut saya sekelas Bapak itu sangat-sangat memalukan. Entahlah bagi Bapak itu memalukan atau tidak. Tapi bagi saya rakyat jelata, sekelas Jenderal Prabowo Subianto, jika terhasut termakan oleh isu receh, isu murahan, isu kampungan tersebut, menurut saya itu sangat-sangat memalukan. Lalu Bapak, saya mendengar semacam ada bocoran informasi dari dalam Bapak, bahwa ada kekhawatiran pada momen pertarungan politik 2029 atau jelang pemilu 2029, Pak Gibran nanti akan memisahkan dirinya dari Bapak, kemudian pada momen Pilpres 2029 dia akan maju sebagai rivalnya Bapak. Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan inilah yang harus diantisipasi. Sehingga memang ada baiknya Wapres Gibran Rakabuming Raka itu digeser. Jadi Bapak, saya merasa bahwa seakan-akan ini sudah menjadi niat Bapak juga. Jadi bukan hanya desas-desus, bukan hanya isu, tapi sepertinya ini sudah menjadi niat Bapak juga. Dan ini salah satu dasar bertumbuhnya benih-benih kekecewaan di hati rakyat. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin sampaikan kepada Bapak dengan kerendahan hati, dengan tulus dan murni, jangan kecewakan rakyat. Ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sejauh ini belum menunjukkan kontribusi yang nyata, kontribusi yang baik berguna bagi pemerintahan, bagi bangsa, bagi negara, bagi rakyat. Lalu pertanyaan saya, sejauh pemerintahan Prabowo Gibran, Bapak sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia sudah buat apa? Menurut saya, pemerintahan saat ini, pemerintahan Prabowo Gibran belum berbuat apa-apa. Pemerintahan Prabowo Gibran masih sibuk mengamankan posisi, dan yang lebih terlihat itu presidennya, Jenderal Prabowo Subianto. Bapak terlalu sibuk mengamankan posisi Bapak sampai Bapak lupa bahwa rakyat ini sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan Bapak akan bekerja, kapan Bapak akan membenahi bangsa dan negara ini, kapan Bapak akan menjawab keluh kesah rakyat. Jadi ada pihak-pihak pemangku kepentingan yang mulai menghembuskan isu bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kontribusi yang baik terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap rakyat. Lalu pertanyaan saya, sejauh ini Bapak sudah punya kontribusi apa untuk rakyat? Rakyat masih menunggu-nunggu, rakyat masih menanti-nanti. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Jenderal Prabowo Subianto? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk bangsa dan rakyat? Jadi menurut saya pemerintahan Prabowo Gibran hingga hari ini masih berjalan di tempat. Bapak sendiri sebagai seorang presiden belum berbuat apa-apa untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Lalu kenapa wakil presidennya yang kemudian menjadi sasaran cibiran?
Ada sesuatu yang salah di sini menurut saya, Bapak. Lagian, wakil presiden itu tidak punya visi dan misi. Wakil presiden itu hanya boleh melakukan sesuatu apabila Bapak merestuinya. Kalau dia punya gagasan tertentu, itu dia ajukan kepada Bapak. Kalau Bapak restui, dia laksanakan. Kalau Bapak tidak restui, dia nganggur. Kan begitu, Bapak, sebenarnya eksistensi dari wakil presiden. Tapi kenapa wakil presiden yang disoroti? Kenapa wakil presiden yang menjadi sasaran cibiran? Kenapa, Bapak? Kenapa? Jadi kalau hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu masih nganggur, belum terasa, belum terlihat ada kontribusinya untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, itu karena Bapak membiarkannya nganggur. Itu karena Bapak tidak merestuinya melakukan sesuatu. Kan begitu sebenarnya, Bapak. Lalu kenapa Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang selalu menjadi sasaran sorotan dan cibiran? Kenapa? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan sesuatu yang spektakuler untuk bangsa dan negara ini? Apakah Bapak merasa Bapak sudah melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia? Sejak Bapak dilantik hingga hari ini, apakah seorang Prabowo Subianto sudah melakukan sesuatu untuk negara dan rakyat Indonesia? Bapak Presiden yang saya hormati, bahkan dengan badan kosong saja Bapak belum turun di rakyat, Bapak. Badan kosong Bapak saja belum turun di masyarakat, Bapak. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal Prabowo Subianto, untuk negara dan rakyat? Jadi sekali lagi, pemerintahan Prabowo Gibran hingga saat ini masih berjalan di tempat. Rakyat hingga hari ini masih menunggu, menanti-nantikan, harap-harap cemas apa yang akan dilakukan oleh Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Sehingga, mohon izin, Presidenku, Jenderal Prabowo Subianto yang terhormat, saya Kristianto Yan Oni, menyatakan apabila Bapak terus sibuk mengamankan posisi dan tidak memikirkan nasib negara, nasib bangsa, nasib rakyat, kami yang telah mendukung, berkampanye, mencoblos, memenangkan Bapak, kami akan berbalik dan menjadi oposisi terhadap Bapak. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin katakan kepada Bapak, kerjalah, lakukanlah segala yang menjadi harapan rakyat, yang telah menjadi alasan rakyat mencoblos memenangkan Bapak. Laksanakanlah, Bapak. Dan jangan sibuk mengamankan posisi Bapak saja. Kapan Bapak akan bekerja untuk negara ini? Kapan Bapak akan bekerja untuk rakyat? Kapan rakyat Indonesia akan merasakan sentuhan Bapak? Berhentilah sibuk mengamankan posisi Bapak. Kerja, rakyat mencoblos Bapak untuk bekerja, bukan untuk sibuk mengamankan posisi pribadi Bapak. Singkirkan segala hasutan itu. Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang haus kekuasaan. Bapak yang memaksa dia mendampingi Bapak sebagai wakilnya, sebagai wakil Bapak. Bukan dia yang terlalu haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan dirinya kepada Bapak untuk dijadikan calon wakil presiden. Bapak yang mengejar-ngejar dia. Bapak yang mendatangi Bapak Jokowi memohon-mohon agar Pak Gibran itu direstui menjadi calon wakil presiden pendamping Bapak. Lantas kenapa saat ini Bapak mulai terpengaruh dengan hasutan-hasutan dari pihak pemangku kepentingan lain? Seolah-olah Gibran Rakabuming Raka merupakan ancaman yang dahsyat terhadap Bapak. Apakah seciut itu nyali seorang Jenderal Prabowo Subianto? Kenapa saat ini Bapak justru memandang Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia itu sebagai ancaman yang dahsyat? Ancaman besar terhadap pribadi Bapak, terhadap diri Bapak, terhadap kekuasaan Bapak, pemerintahan Bapak. Kenapa? Padahal dulu Bapak yang mengejar-ngejar, Bapak yang memohon-mohon agar Mas Gibran itu direstui oleh Bapak Jokowi mendampingi Bapak. Kenapa saat ini kok jadi berbalik 180 derajat? Bapak malah melihat wakil Bapak, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu sebagai ancaman terhadap kekuasaan Bapak. Tidak, Pak. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, bukan ancaman terhadap Bapak. Dia bukan sosok yang haus kekuasaan sehingga menyodor-nyodorkan diri, memaksa Bapak memilih dia menjadi wakil presiden Bapak. Tidak. Dia bukan sosok seperti itu.
Saya berharap sebagaimana keyakinan Bapak ketika mengejar-ngejar Pak Gibran Rakabuming Raka untuk dijadikan wakil Bapak, masih seperti itu optimisme Bapak, keyakinan Bapak, pendirian Bapak hari ini.